Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 498 Chimera beraksi. Inggris adalah wilayah Yordania. Beraninya seseorang menculik ibu mertuanya. Mereka pasti mencari kematian. Jordan membawa Lauren ke ruang tamu dan memanggil butler Frank untuk menyiapkan 10 juta pound tunai. Banyak orang kaya yang hanya memiliki aset yang banyak. Mereka mungkin tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Namun bagi keluarga Stele, uang tunai sebesar 10 juta pound bukanlah masalah besar. Kastil ini tidak hanya berisi uang tunai, tetapi juga emas, perak, dan perhiasan. Tepat pada saat itu, Jesse berjalan menuruni tangga dengan piyamanya. Jordan, Lauren, sudah sangat larut. Apa yang kalian lakukan? Jesse berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu. Jordan menatap saudaranya. Jesse, apakah kami mengganggu tidurmu? Jesse menggelengkan kepalanya. Oh, tidak. Aku baru saja bangun untuk pergi ke kamar mandi ketika aku mendengar sesuatu. Aku datang untuk melihat-lihat. Hah? Apa yang akan kau lakukan dengan uang sebanyak itu? Jordan menjawab dengan jujur, Ibu Lauren menang uang di kasino. Dia diculik saat keluar. Penculik meminta 10 juta pound. Apa? Diculik? Siapa yang berani menculik mertua kita? Jesse langsung menjadi sangat gelisah. Segera mengangkat teleponnya, dia memberi instruksi, Jordan, kamu tidak perlu menyiapkan uang tebusan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan keluarga kita di Inggris. Beritahu aku alamatnya. Aku akan memanggil Chimera untuk menyelamatkan ibu mertuamu. Marissa adalah ibu mertua Jordan. Dia memandang rendah Jordan dan terus mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Namun dia tetap ibu dari istrinya. Sekarang setelah Marissa terjerumus dalam masalah besar, Jordan, sebagai menantunya, ingin menyelamatkannya secara pribadi. Jordan menjawab, tidak perlu. Aku akan memanggil Dragon untuk menyelamatkan ibu. Pada saat ini, senyum yang tak terduga muncul di wajah Jesse. Kenapa, Jordan? Kau tidak percaya bahwa aku bisa menyelamatkan ibu mertuamu, kan? Itu benar. Dragon memang lebih kuat dari Chimera. Baiklah, biarkan Dragon pergi. Percakapan itu membuat Jordan merasa sangat tidak nyaman. Berdasarkan senioritas, Dragon seharusnya ditugaskan kepada Jesse, Chimera kepada Jamie, dan Phoenix kepada Jordan. Namun, Charleston telah menugaskan Dragon, yang paling kuat, kepada Jordan, saudara termuda. Meskipun Jesse tidak pernah mengatakan apapun, Jordan tahu bahwa saudaranya tidak senang dengan hal itu. Dia pasti akan merasa bahwa itu tidak adil. Jordan tidak ingin menyakiti perasaan saudaranya, jadi dia langsung menjawab, bagaimana mungkin? Jesse, apa yang kamu pikirkan? Aku tidak bermaksud seperti itu. Kita semua tahu bahwa Chimera telah ditempatkan di dunia bawah lebih lama daripada Dragon. Dia lebih mengenal para penjahat di sini. Aku harus merepotkanmu agar Chimera bisa menyelamatkan ibu mertuaku. Jesse tersenyum saat mendengar persetujuan Jordan. Dia mengangguk. Jangan khawatir, aku akan membawa Bibi kembali dengan selamat. Setelah itu, dia pergi dan menelepon. Jordan menepuk bahu Lauren dan menghiburnya, sayang, jangan khawatir. Bawahan Jesse, Chimera, sangat kuat. Dia sangat berpengalaman dalam menangani masalah seperti itu. Karena para penculik ini berani memeras uang dari keluarga Stele, itu berarti mereka bukan sindikat besar. Kalau tidak, mereka pasti sudah mendengar tentang keluarga kita. Seharusnya mudah bagi Chimera untuk menghadapi gangster kecil seperti itu. Setelah Jordan menganalisis situasi, dia benar-benar yakin bahwa Chimera akan mampu menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Tidak perlu mengirim Dragon. Ini seperti manuver basket sederhana selama pertandingan. Jika seorang siswa sekolah dasar bisa melakukannya, mengapa harus pemain NBA? Tentu saja, perbedaan antara Chimera dan Dragon tidak terlalu jauh. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, Dragon akan memiliki peluang sekitar 60% untuk menang atas Chimera. Apa yang membuat Dragon lebih tangguh daripada Chimera adalah kecerdasannya, kemampuan melihat gambaran besar, kepribadiannya, dan kemampuan unggulnya untuk bereaksi dalam pertempuran yang kacau. Setengah jam kemudian, di sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota London. Sebelum fajar, seorang pria setinggi hampir 2 meter masuk sambil membawa tas berat. Itu Chimera, salah satu dari 3 tangan kanan keluarga Stele yang tangguh. Tingginya 1,98 meter dan beratnya 103 kg. Dengan tato di sekujur lengan dan punggungnya, dia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ada penjaga di pintu. Ketika mereka mengatakan Chimera, mereka sedikit takut. Namun, mereka bersenjata dan karena itu mereka bertahan. Anda dari Steles. Apakah Anda membawa uangnya? Tanya salah satu penjaga. Senyum jahat tersungging di wajah Chimera. Senyuman itu adalah senyum jahat yang hanya akan muncul saat seseorang hendak membunuh. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangkat tas di tangannya. Geledah dia, kata salah satu penjaga kepada penjaga lainnya.
Penjaga itu menggeledah Chimera tetapi tidak menemukan senjata apapun padanya. Masuk. Karena Chimera tidak bersenjata, mereka membiarkannya masuk. Meskipun Chimera tinggi dan tampak memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, orang-orang di dalamnya semuanya memegang senjata. Mereka sama sekali tidak takut padanya. Chimera masuk dengan tasnya dan melihat Marisa dan teman-temannya diikat di kursi. Wanita-wanita lainnya tidak istimewa. Mereka semua wanita gemuk dan setengah baya. Namun, Marisa menjaga bentuk tubuhnya dengan sangat baik. Tali yang melilit tubuhnya hanya menonjolkan bentuk tubuhnya yang bagus. Ketika salah satu penculik menyadari hal ini, ia tak kuasa menahan diri. Ia ingin menganiaya Marisa, tetapi Marisa segera mengatakan bahwa usianya sudah 60-an. Penculik itu segera menarik tangannya. Dengan penampilannya yang terawat baik, si penculik tidak menyadari bahwa Marisa sudah setua itu. Ketika pemimpin geng itu melihat Chimera, dia bertanya, "Kau membawa 10 juta pound. Apakah tas kecil dan jelek seperti itu bisa menampung semua uang itu?" Chimera tersenyum. "Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memeriksanya." Pemimpin itu mendengus. "Aku akan membunuhmu jika aku tidak melihat 10 juta pound di sana." Pemimpin itu berjalan mendekat sambil memegang pistol di tangannya. Dia membuka resleting tas dan melihat bahwa tas itu penuh dengan kertas bekas. Pemimpin itu sangat marah. "Sialan, kau mencari kematian. Beraninya kau membodohiku." Pemimpin itu langsung mengangkat senjatanya, ingin menembak Chimera, tetapi Chimera bereaksi secepat kilat dan meninju dadanya. Detik berikutnya, Chimera menyambar senjata itu dan membunuh pemimpin itu. Saat ini ada lebih dari selusin gangster. Mereka semua mengeluarkan senjata dan mengarahkannya ke Chimera. Namun, Chimera sama sekali tidak takut. Dia melepaskan beberapa tembakan sebelum berguling di tanah untuk mengambil senjata lainnya. Dengan menggunakan salah satu mayat sebagai tameng, Chimera segera membunuh semua gangster di ruangan itu. Kedua penjaga di pintu juga ditembak mati oleh anak buah Chimera yang bersembunyi di luar. Para penculik tidak pernah punya kesempatan. Melihat pertumpahan darah yang terjadi dalam hitungan detik, Marisa dan teman-temannya sangat gembira. Kita selamat. Kita selamat. Pasti menantu Marisa yang baik hati yang mengirim seseorang untuk menyelamatkan kita. Wah, keterampilan dan kemampuan menembak orang ini luar biasa. Marisa, menantumu sungguh mengagumkan karena memiliki bawahan seperti dia. Marisa pun ikut menangis kegirangan. Bajingan itu, Jordan, ternyata dia tidak mengecewakanku.